Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional atau IMF dinilai relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Ekonom meminta pemerintah untuk menjaga ketahanan sektor usaha agar perekonomian domestik dapat kembali terpacu di masa pemulihan ekonomi. Dana Moneter Internasional merilis revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 dan 2021. Perekonomian global diprediksi turun lebih dalam, yaitu minus 4,9% di tahun 2020 dan membaik ke angka 5,4% di tahun 2021. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM UI, Teguh Rifki menilai, proyeksi ini jauh lebih relevan dengan kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini. Selain itu, Rifki berharap pembukaan aktivitas ekonomi dapat mengikuti aturan protokol kesehatan agar tidak menambah jumlah kasus penularan COVID-19 di dalam negeri. Balik ke prediksi IMF sebelumnya di periode April, uncertainty masih sangat tinggi gitu. Langkah pemerintah pun pada saat itu juga masih meraba-raba. Dan eskalasi dari COVID itu sendiri belum bisa diprediksi seperti sebaik sekarang gitu. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang ini sudah bisa diprediksi, tapi arahnya ini sudah mulai bisa terbaca gitu. Terlihat dari postur APBN yang sudah mulai pasti dan kemudian angka defisit juga yang sudah tidak bergerak terlalu jauh seperti sebelumnya. Jadi menurut saya prediksi IMF ini memang dengan dikoreksi lebih rendah dari sebelumnya ini lebih realistis ketimbang prediksi. Untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi, Ekonom Core Indonesia Peter Abdullah mendorong pemerintah untuk menjaga kelangsungan dunia usaha di dalam negeri. Kunci kita bisa keluar dari krisis ini, ya dari kondisi wabah COVID ini, tekanan wabah COVID ini adalah bagaimana kita menyelamatkan dunia usaha. Ya, karena kalau dunia usaha itu terlanjur kolaps, kita akan terlanjur masuk ke jurang krisis, proses recovery kita akan menjadi sangat lambat. Ya. Kita tidak bisa berharap tahun 2021 kita tumbuh ke lebih baik. Ya, kita akan mengalami L-shape recovery atau setidaknya U-shape recovery. Kita tidak bisa berharap kita bisa V-shape recovery kalau dunia usaha sudah terlanjur kolaps duluan. Lebih lanjut, Peter menyoroti kebijakan moneter Bank Indonesia seperti penurunan suku bunga acuan hingga pelonggaran giro wajib minimum belum mampu memberikan dampak langsung ke sektor real. Peter menyarankan agar BI merumuskan kebijakan yang langsung menyasar ke sektor usaha, seperti dengan membeli surat berharga dari korporasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.